takwa. Lah kalau yang imannya nggak benar kena Ramadan, poso meneh. Aduh, poso meneh. Aduh, ngeleh meneh. Ini yang imannya nggak benar. Yang imannya benar senang mau datangnya bulan Ramadan. Nah kalau kita sekarang udah bisa kangen sama Ramadan, sejak sekarang udah kangen, ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Kenapa? Karena disebutkan siapa yang rindu dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Baru kangen aja seperti itu. Baru kangen seperti itu. Kira-kira kalau kangen, seneng, kemudian nyambut Ramadan dengan ibadah yang luar biasa, sama enggak dengan orang yang lain? Tentu tidak sama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sudah setengah jam saya ngomong. Ini baru muqaddimah. Baru muqaddimah, tapi jam 10 harus selesai. Mau kita belajar disiplin jam 10 selesai. Ya, setuju? Bu, saya semalam ceramah di dekatnya Kacangan situ ya. Andong dan Kacangan, wilayah situ. Saya itu ya tersentuh sama teman-teman saya yang tiap Jumat datang ke sini. Laporan sama saya begini, Bib, ini alhamdulillah tiap Jumat 2 mobil dari sini, Bib. Itu kalau legi atau pon itu tambah sewa lagi elf. Nah, ini warga sekitar sini ada 50 orang, Bib, yang rutin hadir ke Majlis Ar-Raudhah. Dan itu kami catat yang mau ikut siapa. Nah, karena mobilnya nggak cukup, itu kita gilir. Kamu nanti Jumat depan, kamu Jumat depan. Nah, yang nggak kena giliran ini lo kok ngenteni Jumat ngarep gitu ya. Nah, ini saya terenyuh yang dari jauh aja tuh digilir untuk datang ke sini. Kadang awake dhewe iki teko ya males gitu ya. Ya yang dari jauh aja giliran mendatang ke sini. Ini jauh-jauh dari Jepara nih datang ke sini. Masya Allah ini ya. Ini Ali Maksum nih. Insya Allah tiap Jumat bisa datang ya. Ini saya todong maksudnya begitu. Insya Allah ada minimal lah Jumat pon kan. Minimal Jumat pon. Ini ada yang dari Ambarawa. Ya dari Bawen ke kiri, dari Bawen sana ke kiri. Mas Teguh, mana Mas Teguh tadi? Saya kelihatan wajahnya sekarang kok hilang. Where are you Mas Teguh? Nah itu Mas Teguh. Mas Teguh itu datang sama istrinya, sama anaknya, sama ibu mertuanya. Berangkat bareng setiap Jumat. Tiap Jumat tuh, bukan Jumat pagi atau Jumat pon, tiap Jumat. Ada lagi teman saya Mahendra naik motor tuh dari Sidoarjo Wonogiri sana ya. Naik motor kurang lebih 55 kilo dari Solo. Naik motor sendiri gitu kan. Naik motor dari awal majelis sampai hari ini. Ada yang dari daerah Ngawi, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Kebumen. Nah, ada yang dari Kebumen. Dari mana-mana nih kumpul jadi satu di sini. Untuk apa ya? Yes. Nih cari ilmu. Makanya saya bersyukur pol gitu. Kenapa? Tinggal duduk ngajar kan enak. Ya, biasanya tiap malam saya harus keliling ngajar. Ini kalau Jumat tinggal duduk ngajar. Dibuat hati jenengan kangen sama tempat ini. Kalau saya nggak nyambut berarti kebangetan. Terus ngomong terus. Kalau saya nggak nyambut kebangetan. Jadi nyambutnya ya sementara ini bisanya baru begini. Nah ini kan Rejab jalan. Setelah itu Sya'ban, setelah itu Ramadan. Ya biar saya dan jenengan Rejab itu berhasil, ya istighfar ini minimal 70 jalan. Ya istighfar minimal 70 jalan. Manfaatnya apa? Manfaatnya saya mau bacakan dikit-dikit saja manfaatnya istighfar. Nanti kalau kebanyakan jenengan amalkan, nanti setan yang sedih. Setan sedih kan jenengan sedih juga toh. Kalau setannya sedih, jenengan sedih atau senang? Senang mestinya kan? Senang. Nah ini kadang kalau Ramadan itu semakin hari mendekati hari raya, ada orang-orang yang kangen sama setan. Setan, kok ora teko to ya? Kok ora tau ngejak maksiat ya tan? Ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah ini kalau bulan Rejab kita banyak istighfar, setan-setan pada nangis. Setan pada nangis. Makanya kita gaungkan istighfar. Kalau ada orang nanya, dalilnya mana? Wah istighfar kok jaluk dalil ki wong aneh. Ini habis Isya kok banter-banter Rabbighfirli warhamni wa tub alaih gitu ya. Seperti kata Ustadz almarhum Ustadz Uji, dugem yang benar, duduk gemetar. Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. Ya ini dugem yang betul. Ya duduk gemetar ini ya. La ilaha illallah,
la ilaha illallah. Ini dugem yang benar. Duduk ke gemetar. Ini kata Ustadz Uji. Ini beliau di sana mesem loh nih. Oh mesem ini. Enggak percaya takono dewi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Tidak usah bingung sama orang-orang yang nanya dalilnya. Istighfar, rejeb dan lain sebagainya. Yang jelas yang istighfar itu baik, yang enggak istighfar itu belum baik. Ya, yang jelas yang istighfar itu baik, yang enggak istighfar belum baik. Perintahnya Allah kita suruh istighfar, suruh minta ampun. Jadi kalau ada orang nanya dalilnya istighfar itu ya orang aneh. Nah kalau kita nanggapi lu aneh meneh. Dalilnya istighfar apa? Ya rasa ditanggapi. Masa nanya dalilnya istighfar itu sangat aneh. Jadi istighfar itu kapanpun kita istighfar, tapi rejeb memang kita fokuskan lebih banyak. Kenapa? Nyambut bulan Ramadan. Biar nanti masuk Ramadan betul-betul udah bersih. Kalau hati bersih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Jangan Ramadan dalilnya satu yang dipakai terus. Seperti yang saya sampaikan tadi malam di kacangan gitu ya. Dalil yang dipakai terus kebanyakan umat Islam kalau Ramadan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Jadi kalau Ramadan lomba tidur. Begitu ditanya, kamu kok tidur terus kenapa? Ibadah. Dalilnya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Salah kaprah. Asbab wurudil hadis, sebab turunnya hadis tersebut adalah karena sahabatnya Nabi itu dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, kalau di bulan Ramadan pahala ibadah wajib 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Sahabat kalkulasi, jadi kalau saya sholat subuh sekali itu pahalanya seperti sholat subuh 70 kali. Ya kan? Kalau saya sholat sunnah pahalanya seperti sholat wajib. Kalkulasi. Wah ini kalau saya nggak ibadah kan rugi. Ini bulan datangnya cuma setahun sekali. Belum tentu tahun depan saya dapat bulan ini lagi. Makanya sahabat pada nggak mau tidur. Ibadah terus pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Rasulullah SAW melihat sahabatnya kok ibadah terus kesian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kesian Rasulullah SAW, sayangnya muncul. Maka Rasul bersabda, naumus shaim ibadah. Turu ora apa-apa, turu jenengan tilem sekedap awan boten apa. Tilem jenengan niku ibadah, tilem jenengan ibadah. Akhirnya sahabat pada tidur, tapi tidurnya cuman sebentar, kemudian ibadah lagi. Lah kita ini kebangetan. Terus ibadah ora ibadah, cek turu dalile ibadah. Paham ndak ini? Awas nggak Ramadan kudu naumus shaim ibadah. Ndak. Lebih baik kita itu, ada orang bilang, "Loh, Beb, kan kalau saya tidur kan bebas dari ngerasani, jadi nggak ngerasani Beb berkat tidur." Lebih baik saya tidur ketimbang ngerasani. Iki ya kurang ajar. Dalil kok nganggo turu. Jawab aja, "Loh, becik kowe ngaji ketimbang turu lan ngerasani." Selesai. Ya kan lebih baik kamu baca Al-Qur'an daripada tidur dan ngerasani. Lah kok dipakai dalilnya turu, jane iki yo males ngaku lho, Beb, kula males. Selesai. Gak usah pakai dalil hadis untuk kemalasan kita. Jangan membenarkan rasa malas kita dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Nah, ini Rajab istighfar sebanyak mungkin. Jadi kalau ada orang nanya dalilnya istighfar, jawab aja, mau masuk Ramadan dosa ku akeh gen resik. Biar bersih Ramadan, biar nikmat. Nah, istighfar itu sendiri manfaatnya sangat banyak. Yang jelas nomor satu, menyebabkan diampuninya dosa. Itu udah cukup sebetulnya. Kamu istighfar kenapa? Dosa diampuni. Nah, dosa diampuni kenapa? Ya damai dengan ilahi. Damai dengan ilahi kenapa? Yurep enak. Oh, damai dengan Allah tuh hidup enak. Ya biar damai dengan Allah apa? Yo njaluk maaf sama Allah, minta maaf yang banyak, istighfar yang banyak. Lah kenapa istighfar yang banyak? Dosaku akeh. Dosamu banyak terus, lah ya terus njaluk pangapura terus njaluk apa? Ya minta maaf sama Allah. Dermimel istighfar, astagfirullah kan bagus, lisannya gerak terus istighfar. Nah, ini saya akan sampaikan satu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini dalam kategori hasan gharib. Jadi hadis hasan tapi gharib. Artinya
betul-betul ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali meragukan ucapannya Rasulullah SAW. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Sayyidina Anas bin Malik berkata, saya mendengar Kanjeng Nabi SAW bersabda. Qala Allah, Rasul bersabda, Allah berkata. Artinya hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang sifatnya ucapan Allah langsung, tapi bukan Al-Quran. Disebut hadis qudsi. Qala Allah, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hei anak cucu Adam. Nih, kira-kira kita masuk enggak ini? Kita bukan demit, bukan toh? Golongan menungso kan, anak cucu Adam. Ya bna Adam, hei umat manusia, anak cucu Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani. Selama engkau itu memohon kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan selalu memberikan ampunanku untukmu wala ubali, dan saya enggak peduli dosamu seperti apa. Ya, dosamu seperti apa enggak peduli, wala ubali. Ya ibna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Hei anak cucu Adam, andai kata dosamu ini bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, ini kira-kira banyak atau banyak ini? Ya, banyak sekali kan, bertumpuk-tumpuk sampai kena bibirnya langit nih loh. Sampai ke langit, pintu langit, sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma astaghfartani," kemudian kamu mau minta ampun kepadaku. Astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Ya, mau istighfar minta ampun, thalabul maghfirah, maka aku akan ghafartu laka, maka aku langsung ampuni dosamu tersebut, wala ubali. Aku enggak peduli seberapa besar dosamu. Aku enggak peduli seberapa besar dosamu. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak cucu Adam, andai kata kamu datang menghadap kepadaku bawa dosa ini sebanyak bumi ini, ya sebanyak timbangannya bumi ini, dosa-dosa tersebut, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau jumpai aku sedangkan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Artinya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku juga akan datangkan ampunan sebanyak bumi tersebut. Artinya habis dosa-dosa kita. Ini kira-kira Allah sayang banget enggak sama kita nih? Sayang, yang radi kebangetan, udah dikasih kita begini istighfar ora gelem. Gah, moh. Lah yang lebih kebangetan, lihat orang istighfar anyel. Lah ini lebih kebangetan lagi nih. Nah, ini over nih, luar biasa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, hadis ini hadis sahih al-isnad, sanadnya sahih, bukan palsu, hadis ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak percaya, hati-hati ngadepi Kanjeng Nabi jenengan. Kan begitu. Ini ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad, Imam Hakim menyatakan sahih isnad, sanadnya sahih. Kalau udah sanadnya sahih, ya matannya itu kemungkinan besar sahih, karena yang bawa orang-orang yang benar. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, qala iblis berkata. Ojo ngomong kok Kanjeng Nabi ngerti ya iblis ngendika, kurang ajar ini. Masa Nabi tahu iblis ngomong apa? Ini Nabi kok dipadakan jenengan gitu ya. Kanjeng Nabi ini beritanya berita langit tuh lebih daripada berita dunia. Kalau kita ini berita dunia ngerti, berita langit blas. Ya enggak ngerti. Qala iblis ngomong. Dan iblis kalau ngomong tuh sama Allah, ini ngomong sama Allah iblis nih. Wa izzatika, demi kemuliaan wahai Allah. Iblis sumpah. Dan iblis sumpahnya bawa nama Allah. Wa izzatika, demi kemuliaanmu, kebesaranmu ya Allah. La abahu ughwi ibadak ma damat arwahum fi alsadihim. Aku sumpah demi kebesaranmu, kata iblis, tidak akan berhenti menggoda dan menyesatkan hamba-hambamu selama roh mereka masih ada di jasadnya. Ini iblis sumpah. Ini sumpahnya ngeri atau enggak ngeri nih? Ngeri. Makanya orang mau meninggal tuh ditalekin, dituntun, diyasin ke, ya mau meninggal tuh dibacakan yasin, tapi mocornya coba banter-banter. Engko
tonggone ketok loro, mau meninggal, kelihatan lagi tergeletak gitu kan, dituntun. Di sampingnya baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah ini yang dibacakan batin, aku dipatek-patek gini. Tega deh, aku cek pengen urip gitu kan. Tambah akhirnya nggak bisa apa-apa nanti. Kata guru saya, bacakan Yasin, tapi dengan suara cukup lirih, karena belum meninggal. Kalau udah meninggal banter. Belum meninggal bacanya cukup pelan-pelan. Tujuannya apa? Biar nurnya surat Yasin itu menenteramkan hatinya. Ya kan? Biar tetap punya harapan minta hidup, biar ada. Dia nggak dengar suara Yasin, karena Yasin identik dengan mati. Yasin itu identik dengan kematian. Kok jenengan terus diam semua, kenapa nih? Emang Yasin takut mati? Podo gitu ya. Kita semua memang pengen hidup, dan kita takut mati karena dosa kita masih banyak. Kita pengen hidup karena seperti itu. Jadi urip ki yo mumet, utang yo akeh. Golek duit yo angel kan begitu. Jadi yang mati ketok penak, sing ngomong yo sapa. Kalau amalnya itu banyak ya mati enak. Amal enggak punya dosa banyak mati ya empuh. Wallahu alam, ya insyaallah aja nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacakan Yasin sendiri pelan-pelan. Biar nurnya Yasin itu turun sehingga dia bisa menjawab, mengucap kalau memang harus berangkat. Kalau ternyata enggak harus berangkat, nanti hatinya akan timbul, karena nurnya surat Yasin, timbul semangat untuk sembuh. Timbul semangat untuk sehat. Tapi kalau udah bacanya banter-banter, semangat sehatnya nggak ada. Wah, wes iki gak tahu mati aku gini. Jangan. Oh, barang rasido mati kelingan. Oh, sing Yasin ke aku gaya titenono. Loro tak Yasin ke kowe. Tambah jadinya seperti itu nanti. Jadi guru saya tuh ngajari satu pakai dhok. Pakai cita rasa ya, pakai cita rasa. Bacakan Yasin, tapi ada aturannya. Yang nuntun tuh ya pakai aturan. Orang nuntun Allah iki arep nuntun apa arep mateni gitu ya. Nuntun itu ngucapnya juga penuh kasih sayang. Allah, diam dulu, belum gerak, tunggu sebentar. Jangan Allah. Tambah bingung nih, calon mayat nih bingung. Dia bingung. Nah, terus gimana? Tuntun alon-alon. Allah, tunggu sebentar lagi. Allah. Begitu udah bisa ngucap Allah, udah cukup, aja dituntun meneh. Biarin aja, udah ngucap Allah, tunggu saja. Kalau lisannya udah manggil kucing, nah baru muncul dia kelingan kucingnya kan, atau pus, ngucap pus, atau manggil anaknya Ratno, ya kan? Ratno kan bapaknya udah meninggal, insya Allah fil jannah ya. Beliau meninggalnya karena waktu itu Ratnonya lagi bantu-bantu di sini, ayahnya di sawah kena tersengat listrik gitu kan, kemudian meninggal dunia. Itu kan termasuk dalam ketika jihad cari nafkah buat keluarga. Semoga bapaknya termasuk yang husnul khotimah ya, insyaallah. Ini bapaknya dapat doa gara-gara anaknya ini ya. Anaknya suka ikut majlis tersebut, walaupun nggak minta. Ini meninggalnya udah waktu kurang lebih setahun yang lalu, tapi sekarang kok tersebut lagi. Ini nggak tahu nih Ratno pas ngapain ini kok bapaknya akhirnya minta doa ini ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya, sebut Allah, udah nyebut Allah diamkan. Nanti kalau lisannya udah ngucap yang lain, manggil anaknya, manggil siapa, tuntun lagi. Udah nyebut Allah, diamkan. Kenapa? Yang penting itu akhiru kalami, ucapan terakhirnya apa? Kalau ucapan terakhirnya udah Allah, itu husnul khotimah. Wah, ada orang, ini wong sing rara bener, wong sing rada edan ya, rada edan. Ustaz Jeffrey itu lihat tuh, makanya meninggal nabrak. Kurang ajar. Ini kurang ajar. Ini orang yang dengkinya luar biasa. Kok hati kok duwe loro kaya ngono. Jangan lihat itu. Beliau itu jalannya dari mulai tempat minumnya kopi. Ada lagi ngomong, masa malam-malam minum kopi di kafe? Ini kurang ajar juga ya. Jenenge ngombe kopi ki ning ndi ya entuk. Ya, minum kopi dihek juga boleh. Namanya kafe itu tempat minum kopi, selama kafe itu kafe halal kan begitu. Jangan kafe kemudian negatif. Lihat tempatnya dulu seperti apa. Beliau minum kopi di situ, duduknya ngapain? Gak seperti jenengan dia aja ngerasani. Kita ini dia ngerasani, ya di rumah ngerasani. Beliau duduk sama teman-temannya ngobrol kan, Ramadan ini kita nanti settingnya acara di televisi seperti apa nih? Nyeteng dakwah gitu, setting dakwah. Rampung setting dakwah, sodako. Habis sodako minta doa, terus jalan pulang. Di tengah jalan malaikat Israel datang duluan, karena udah dicabut, yang motornya nabrak. Itu versi Habib Novel tuh. Gak percaya tanya malaikat Israel.
Ngomong sing apik ngono iso, dadak ngomong sing elek. Dasarnya atine elek, bobrok ya metune elek gitu. Jadi orang yang lambenya itu keluar jelek berarti atine bobrok gitu. Gampang, jangan tiru-tiru. Kita jangan tiru-tiru, makanya kita keluar yang baik, baik. Itu manusia, wajarlah ada yang begini, ada yang begitu, tapi kita jangan yang begitu, kita jadi yang begini saja. Ya, jadi begini saja. Udah lisan yang ngucap Allah selesai, jangan tuntun lagi sampai nanti kalau ngucap yang lain. Paham nih? Ini kok sampai bab tuntun menuntun apa tadi ini? Hah? Kok sampai Yasin gara-gara apa tadi? Hah? Iblis berkata. Masya Allah, ini Habib tenan nih. Ini ganteng-ganteng begini cucunya guru saya. Kalau ngomong elek-elek nyetonnya ganteng. Ganteng enggak, Pak? Ganteng enggak, Bu? Bu, coba ngomong ganteng enggak, Bu? Tolong sampaikan sama istrinya suruh hati-hati. Kata ibu-ibu ini Habibnya ganteng, jadi istrinya suruh hati-hati. Tolong kalau kemana-mana ya Nadia suaminya diikutin dah, buntutin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala iblis, saya tidak akan berhenti menggoda kamu selama menggoda hamba-hambamu dan menyesatkannya selama ruhnya masih ada di jasadnya. Gak akan berhenti. Makanya jangan pernah ngaku aman aku neng masjid terus aman. Oh, nanti dulu neng masjid terus aman. Bisi setan. Wong jam tangannya ketinggalan, jukuan dolen. Bodoh wae karo maling berarti. Iya, ke masjid terus lihat jam tangan geledak diambil. Orang wudhu ketinggalan, ya biarin aja di situ. Jangan diudak-adik gitu ya. Biarin aja di situ. Nanti kalau orangnya nyari kan ketemu, goro-goro kadang tangan kita ini yang usil, mindah-mindah ngambil, ngomong orang yang sing duwe kelompok go mulai ya ora teko wonge. Ya dibawa pulang ya orangnya enggak datang. Jadi kelihatannya ke masjid, setan bisa jadi banyak di masjid. Kadang di masjid tambah ngerasani yang masjid ki dosanya double-double. Ngerasani di jalan aja dosa, apalagi ngerasani di masjid. Di rumahnya Allah kok ngerasani? Kan nekat dah ini. Dilarang merokok. Ya, ini ada seorang kepala negara buat peraturan dilarang merokok. Kita masuk istana negara petanteng-petenteng ngerokok. Kira-kira hukumannya mati atau apa ini? Paham maksud saya kan? Paham. Nah ini di rumahnya Allah jangan sampai melakukan dosa yang berlipat-lipat. Jangan merasa aman, kita udah sering ke rumahnya Allah. Sering ke masjid hati sombong. Alah, ora kaya aku ki limang waktu di masjid udah ngopo. Ini juga sombong. Makanya jangan pernah aman dari godaan iblis. Iblis itu pinter sekali goda. Pinter pengalaman. Urip menggoda menungso kok. Spesialisasi menyesatkan manusia. Ajib ya? Mau seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Memang itu hobinya iblis menyesatkan manusia. Iblis seperti itu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah kita dapat pembelaan. Qala, Allah berkata, "Wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum mastaghfaruni." Demi kemuliaanku, demi keagunganku, hei iblis, sungguh aku akan terus memberikan ampunanku kepada hamba-hambaku selama mereka mau minta ampun kepadaku. Oh, enak enggak? Enak, makanya kita banyak-banyak istighfar. Nah, lucunya kita gitu, dosa akeh istighfar sidik. Ya, dosa banyak istighfar sedikit. Kadang masih terpengaruh orang-orang yang ngomong, buat apa kamu istighfar, gak ada manfaatnya kalau dosa tetap jalan. Jawab aja, akan lebih buruk kita berbuat dosa, istighfar gak jalan. Wis dosane nambah, istighfar gak nambah. Kan mending yang dosanya nambah, istighfar juga nambah. Paham gak? Dosa nambah, istighfar nambah. Dosa nambah, istighfar gak jalan. Bagus yang mana? Tetap yang ngomong dosanya nambah gitu ya. Tetap yang punya dosa tapi rajin istighfar ketimbang yang punya dosa tapi jarang istighfar. Lah bulan Rajab kita banyak istighfar nih ya, manfaatnya besar. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Waktu menunjukkan pukul 10 kurang 17 menit. Ya Bu ya. Ringkasnya. Ini ringkasnya. Oh, dipanjang lebarkan fadilah istighfar enggak ente-ente. Ada satu yang menarik. Fadilah istighfar. Ini saya sering ditanya orang, "Bib, resep sugih nopo, Bib?" Ini udah nanggung-nanggung ya takut resep sugih. "Bib, saya belum punya keturunan.
Beb, saya mau jual tanah. Ini yang mau jual tanah nggak laku-laku, nggak usah nanya lagi resepnya. Ya, Beb, saya mau jual tanah. Beb, saya mau beli ini. Beb, Ustadz, kiai, urusannya hajat terkabul, kan begitu. Saya kasih rumus matematika. Yang ngabulkan hajat siapa? Allah, begitu kan? Ya. Nah, kalau kita masih punya banyak masalah sama Allah, kira-kira ini permintaan kita gampang diluluskan atau susah diluluskan? Seperti yang saya katakan loh, misal ada seorang lurah, kemudian ada warga yang nganyelke, gedengke, jengkelke ya, pokoknya sudah pol-polan itu ganggu Pak Lurah. Terus warga tadi lapor Pak RT, Pak RW minta surat pengantar buat KTP. Kan butuh tanda tangan Pak Lurah. Kira-kira gampang enggak dapat tanda tangan Pak Lurah nih? Kata Pak Lurah, ini ajudan kan tanda tangan Pak permohonan KTP. Ngomong aku cik turu. Ya kan? Ditunda-tunda sampai dapat tanda tangan, proses gitu kan? Ya, proses. Diproses kecamatan, Pak Lurah telepon sama bagian yang di kecamatan. Oh, coba tok sik. Umet-umetan sik, tolong sasi lagi tok ge. Ini lurahnya ya rodok ganyang ini ya. Ya insyaallah Pak Lurah enggak seperti itu. Tapi kan bisa terjadi seperti ini kan? Bisa. Bisa, tapi insyaallah lurah manapun tidak seperti itu. Husnudzon. Tapi kalau memang seperti itu ya nyat pantas nih warga ganyang ya jadi ngono wae. Pelajaran gitu kan? Pelajaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ini sama Allah dosanya banyak atau sedikit? Banyak. Terus minta rumah laku, duit akeh, ya, rezeki lancar, ya. Tapi sholat nggak beres, sama orang tua nggak bukti, karo bojo ngeyel. Ini kira-kira langsung lulus atau entenono sih? Malaikat umut-umutan sih, yang wis memet engko bengok, ya Allah, lagi wujudkan. Paham enggak logika berpikirnya? Paham. Jadi kalau pengen urusan beres, ya nomor satu deketin Allahnya. Bagaimana? Pak Lurah, tadi ya urusan KTP kan? Wah, saya mohon maaf niat aku gini ya, gedeng nganyel guys, sadar Pak Lurah. Ngapunten Pak Lurah nggih. Saya ini biasa ganggu ini, maklum lah aku cek bodoh goblok aku Pak Lurah. Dereng ngertos jenengan niku sinten. Saniki kula pun ngertos jenengan sinten. Ngapunten Pak Lurah nggih, ngapunten. Tolong KTP. Nah, baru begitu. Ini rodok mending walaupun ada udang di balik batu kan. Tapi rodok mending kenapa? Mau mengakui salahnya, mau merendahkan dirinya lah sama Allah, gitulah. Ampuni ya Allah, ampuni. Setelah itu minta, ya kabul. Lalu punya dosa petanteng-petanteng seperti orang nggak punya dosa, istighfar nggak pernah istighfar, jarang, merasanya suci dari dosa, surga wae dhewe neraka ora mungkin. Kan nekat ini. Nekat enggak? Nekat. Orangnya di sini ada enggak? Awake dhewe iki lho. Nyawali. Kita ini masih Nabi Nuh berkata di dalam Al-Quran kepada kaumnya,
faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Coba dibacakan. Hafal enggak? Enggak ada hafal. Al-Qur'an terjemahan ada enggak di situ? Itu Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an banyak tuh, segitu banyak Al-Qur'an. Ya, atau di sini coba. Bab istighfar tadi ya. Coba Bib. Ya, Mas Fendi coba dibawa sini Al-Qur'annya. Kasihkan Pak Yahya Hamid. Jazakallahu khair. Bismillah. Di surat Nuh. Ya. Ini kan Ustadz Ali ini qori. Cuman sudah lama enggak qiraah. Ya, udah lama enggak qiraah. Malam ini kita dengarkan suaranya. Mau enggak? Mau. Ndak iya bingung Habib iki aneh-aneh. Tak pikir tugas gue rampung. Kok masih ada saja. Ya. Surat Nuh. Saya lagi nyari surat Nuh nih. Surat Nuh. Tarik isinya di depan. Surat Nuh. Surat Nuh, surat keberapa Habib? Surat Nuh, Yunus, Hud, Ibrahim. Hah? Akhir. Ar-Rahman, Tur-Qaf, dan Zuhra. Nuh. Surat Nuh ya, surat yang ke-71. Surat Nuh, surat yang ke-71. Bismillah. 71. Nah. Nuh. Ini ya. Surat ke-71 ayat yang ke-9, ayat 10 ya, ayat 10 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ويمددكم
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ya, suara Al-Quran itu kalau dibaca suasananya lain ya. Adem di hati itu, adem. Apalagi ini suaranya memang pas lagunya suka nih, walaupun nggak ada persiapan ya, nggak pakai latihan, ditodong langsung suruh baca. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, istaghfiru rabbakum, kalian semua minta ampun. Jadi masa itu nggak hujan sekian tahun, paceklik yang luar biasa, hewan-hewan pada mati, tanaman pada mati, bingung nih kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh nasihatnya cuma satu, faqultu astaghfiru rabbakum, kalian semua istighfar, minta ampun pada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah tuh suka sekali memberikan ampun. Bukan cuma ghafur, ghaffara, senang ngasih ampun pada orang yang berulang kali berbuat salah. Salah, minta ampun, diampuni, salah lagi, minta ampun, diampuni, salah lagi. Allah suka ngasihkan ampunan pada orang yang sama, yang ribuan kali atau jutaan kali berbuat dosa yang sama dan terus minta ampun. Ghafara. Kalau itu kalian lakukan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan diturunkan hujan dari langit yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Nih, ini aja cukup, nanti selanjutnya pada kesempatan yang lain. Ini loh, wa yumditkum bi amwalin wa banin, kalian akan diberi harta yang sangat banyak dan jenisnya macam-macam. Bukan cuma diberi harta katsirah, bukan amwal, bukan mal katsir, tapi bi amwalin, dengan berjenis-jenis harta. Bukan duit yang banyak, tapi kekayaan yang macam-macam kekayaannya itu. Duitnya banyak, macam-macam lah, kekayaan yang macam-macam, wabanin, dan anak keturunan yang banyak. Keturunannya itu langgeng, nggak putus, akan terus menerus muncul keturunannya, banyak sekali, wabanin. Makanya yang pengen punya keturunan, cek deh istighfarnya udah banyak belum. Masa-masa ini berarti belum banyak ini. Podo, saya juga begitu. Dulu resepnya itu kalau pengen punya keturunan, istighfar yang banyak. Pengen punya duit, istighfar yang banyak. Karena adzunub yang tamna'ur rizq, dosa-dosa itu akan mencegah, menghalangi turunnya rezeki sampai ke alamat kita. Walaupun rezeki itu nggak pernah, kalau kita nggak tahu rezeki kita di mana, jangan khawatir ya. Rezeki kita nggak pernah salah alamat kita. Paham? Kalau jenengan nggak pernah tahu alamatnya rezeki jenengan, jangan khawatir, rezeki jenengan itu tahu alamatnya jenengan. Mudeng nggak? Bu, ini jadi anteng semua nih. Rezeki kita nggak tahu di mana, tapi rezeki kita tahu alamat kita di mana. Hanya saja udah sering rezeki itu tahu alamatnya, udah sampai tinggal masuk, begitu ada dosa, mandek rezekinya, mandek. Paham? Toko sudah dibuka, kerja udah jalan, rezeki udah di depan mata, kok gagal terus, kenapa? Kan begitu. Dosa mukyake, istighfarose. Lah petantang merasa aman, merasa nggak punya salah, nggak punya dosa, ini kan ya nekat model begini. Beb, kok yang kafir kok rezekinya banyak? Oh, buat orang kafir itu kata Allah sakarepmu lah. Nggak penting kan, dunia itu nggak penting. Nah, kalau kita muslim ini sama Allah disayang, disayang, jadi diingatkan, dikasih peringatan. Oh, kamu kok rezekimu seret, ingat dosamu banyak, biar istighfar, diampuni. Jadi nanti masuk surga, enggak diujo, dilulu, dibiarkan gitu, tidak, dijaga sama Allah. Paham enggak ini? Nah, makanya biar kita pulang dari sini, rezekinya tadi yang udah di depan, yang mandek-mandek itu kebuka. Makanya kita sekarang baca istighfar 70 kali. Sebelumnya saya akan bacakan dulu doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang beliau baca setiap kali memasuki malam pertama awal lailah min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Ini bisa dilihat di kitab Al-Ghunyah, ya, di kitab Al-Ghunyah. Jangan nanya lagi,
tuntunannya doa ini dari mana. Jadi kalau untuk doa masih minta tuntunan, ya cukup jawabannya satu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Itu perintahnya Allah dan itulah tuntunannya. Ya, jenengan cukup mengaminkan, terus nanti kita baca Rabbighfirli bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi ta'arrada laka fi hadhihi al-lailati al-muta'arridun wa qasadaka al-qasidun wa ammala fadlaka wa ma'rufaka at-talibun wa laka fi hadhihi al-lailah nafahat wa jawaiz wa ataya wa mawahib tamunnu biha ala man tasha'u min ibadik wa tamna'uha mimman lam tasbik lahul inayah minka wa ha nahnu ibaduka al-fuqara ilaik al-mu'ammil fadlak wa ma'rufak fa in kunta ya maulana tafaddalta fi hadhihi laylah ala ahadin min khalqik wa jutta alayhi bi aidatin min adfik fasalli ala Muhammadin wa alihi wajud alayna bitulik wa ma'rufik bitaulik wa ma'rufik ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbighfirli warhamni wa tub alai Rabbighfirli وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي
وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, tolong maafkan semua salah kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang baik, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh, jadikan hamba-hamba-Mu yang salihah. Ya Allah, tolong ya Rabbi, lembutkan hati kami, sinari hati kami ya Allah, tenteramkan jiwa kami ya Allah. Ya Allah, teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, teruntuk saudara-saudara kami semua ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami dan mereka ya Allah, selamatkan mereka dan selamatkan kami ya Allah, khususnya saudara kami yang berjihad di jalan-Mu di Palestina ya Allah, yang berjihad di Afghanistan ya Rabbi, yang berjihad di Irak ya Rabbi, semua yang berjihad untuk menegakkan kalimat-Mu dimanapun mereka berada ya Allah, tolonglah mereka semua ya Allah, dan ampunilah kami yang belum dapat membantu mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, untuk saudara-saudara kami yang kelaparan dimanapun mereka berada, yang tidur tanpa busana dimanapun mereka berada ya Rabbi, saudara-saudara kami yang meninggal karena tidak mendapatkan biaya untuk berobat ya Rabbi, tolong ampuni kami ya Rabbi karena belum dapat membantu mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Teruntuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak memiliki biaya untuk berobat ya Arhamar Rahimin, maafkan kami jika kami belum dapat membantu mereka ya Allah. Teruntuk yang kelaparan, teruntuk yang kelaparan ya Rabbi, maafkan kami semua ya Rabb, dan tolonglah mereka, beri mereka makan, beri mereka minum, beri mereka kesehatan ya Arhamar Rahimin, sembuhkan mereka dan kami dari segala macam penyakit ya Allah ya Rabbi. Dengan berkat datangnya bulan Rajab ini, tolong sampaikan kami dan orang tua kami kepada bulan Ramadan, sampaikan kami dan orang tua kami dan pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, sahabat kami, teman kami, keluarga kami, sampaikan semuanya kepada bulan Ramadan ya Rabbi, sehat walafiat, berkah, selamat, mudah semua urusannya ya Allah. Tolong maafkan kami, ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang belum dapat sholat dengan baik ya Rabbi, yang masih buruk kualitas sholat kami ini ya Allah. Tolong jadikan kami orang-orang yang dapat menegakkan sholat, yang dapat mendirikan sholat, dan jadikan keluarga kami keluarga yang cinta sholat ya Allah ya Rabbi. Di malam hari ini kami mengadakan tangan terkhusus untuk kedua orang tua kami ya Rabb, ampuni ayah bunda kami, bahagiakan orang tua kami, tenteramkan hati orang tua kami, sehatkan orang tua kami, panjangkan usia orang tua kami, muliakan orang tua kami, mudahkan urusan orang tua kami, limpahkan rezeki-Mu kepada orang tua kami yang berkah, yang mudah, yang banyak, yang melimpah ruah tanpa susah payah dari segala arah ya Rabbi. Jadikan orang tua kami orang tua yang Engkau ridhai, orang tua yang Engkau sayangi ya Rabb, dan jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti ya Allah. Maafkan salah kami kepada kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua orang yang menitipkan doanya kepada kami, teruntuk semua orang yang menuliskan doa di malam hari ini untuk hajat, kesembuhan, dan segala macam apapun yang mereka tuliskan yang belum sempat kami bacakan ya Allah, tolong jika mereka mohon kesembuhan, berikan kesembuhan kepada mereka dan kami ya Allah. Jika mereka mohon kemudahan, berikan kemudahan kepada mereka dan kami ya Allah. Apapun hajatnya wujudkanlah ya Arhamar Rahimin ya Rabbi. Kami mohon kepadamu, jadikan kami dapat terus bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi, saling membela sampai kami bertemu denganmu ya Allah, sedang Engkau ridha kepada kami semua. Rabbana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabbi, jadikan kami semua orang-orang yang kelak meninggal dengan husnul khatimah, setelah berusia panjang dalam segala kebaikan dan kenikmatan ketaatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah
صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pengumuman undangan pembacaan Maulid Simtuduror insyaallah pada hari Selasa Pon tanggal 14 Mei atau 3 Rajab jam setengah 7 ya 17.30 setengah 6 ya jam setengah 6 jamaah sholat maghrib bersama, kemudian bacaan Maulid Simtuduror. Tempat Masjid Al-Makmur. Tahu Masjid Al-Makmur? Masjid Al-Makmur Lawean ya, setengah 6 sholat maghrib dulu berjamaah, setelah maghrib baru bacaan Maulid Simtuduror. Insyaallah nanti bersama Habib Husin bin Anis Al-Habsyi, Mu'idhah Hasanah Ustadz Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Ini bapak dan anak berduet.